Kenapa sih orang yang terhimpit itu doanya mustajab? Saudara-saudara yang budiman, salah satu rahasianya adalah ketika kita dalam kondisi terhimpit, terdesak atau terpaksa, maka biasanya kita memohon itu dengan sungguh-sungguh. Kita mohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, totalitas pengharapan. Mohon kesediaan pemirsa untuk subscribe media-media Islam apa saja daripada subscribe to media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang kita mujinya, kita mohon pertolongan dan pengampunan darinya, yang kita mohon dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal-amal kita. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Ia Subhanahu wa ta'ala, dan tiada sekutu baginya, serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tahukah saudara bahwa kondisi yang paling mustajab doanya diterima oleh Allah adalah kondisi mutar? Apa yang dimaksud kondisi mutar? Kondisi mutar itu kondisi orang yang berada dalam keadaan terdesak, terhimpit atau kepepet dan semacamnya. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan siapa pula yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kau mengingatnya. Quran Surat An-Naml ayat 62. Oleh karena itu, tidak sedikit tentang berbagai keajaiban pengkabulan doa dan munajat orang yang mengalami himpitan musibah, ujian, atau lain sebagainya. Kenapa sih orang yang terhimpit itu doanya mustajab? Saudara-saudara yang budiman, salah satu rahasianya adalah ketika kita dalam kondisi terhimpit, terdesak atau terpaksa, maka biasanya kita memohon itu dengan sungguh-sungguh. Kita mohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, totalitas pengharapan, dengan harapan yang luar biasa, dengan keyakinan besar akan dikabulkan. Inilah sebenarnya mengapa doa-doa orang-orang yang dalam kondisi terjepit, kepepet itu mudah dikabulkan. Dalam kaitan dengan pengkabulan doa di saat kepepet, Rasulullah pernah mencontohkan sebuah zikir yang bisa digunakan untuk menghilangkan sebuah masalah yang paling berat dalam kehidupan seseorang. Dan zikir ini digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berdoa. Beliau selalu mengatakan, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Yang artinya, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha menguasai arsy yang agung. Lalu, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha menguasai langit-langit dan menguasai bumi dan menguasai arsy yang mulia. Doa ini dilazimkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan-keadaan sulit dan keadaan-keadaan kepepet. Jadi saudaraku yang budiman, sebaiknya kita lazimkan membacakan zikir ini sebelum berdoa, kapanpun, tidak usah menunggu dalam kondisi kepepet. Kapanpun kita perlu lazimkan, bacakan zikir ini. Semoga seluruh urusan-urusan kita yang berkaitan dengan kesulitan akan dimudahkan oleh Allah, akan diberikan jalan keluar, akan diberikan petunjuknya, akan diberikan taufik hidayahnya. Dan semoga dengan kelaziman kita untuk
membacakan zikir ini dalam keadaan apapun, Allah akan mengangkat kesulitan-kesulitan kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh kesulitan kita. Allah akan memberikan petunjuk ketika kita tersesat, ketika kita kepepet, ketika kita sulit. Dan yang paling penting, Allah meridhoi seluruh langkah-langkah kita, sehingga seluruh urusan kita menjadi mudah. Dan yang paling penting lagi, Allah membawa kita masuk ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Demikianlah saudaraku, kajian singkat mengenai zikir di saat kita kepepet. Lazimkanlah zikir ini kapanpun, dimanapun. Jangan terpaku pada jumlah, lakukanlah sebanyak-banyaknya. Lakukanlah di saat kita berdoa, kapanpun, baik di rumah, baik di perjalanan ke kantor, baik pada saat di kantor, baik pada saat berdagang, baik pada saat bekerja, baik pada saat mau tidur. Kapanpun lazimkan dan lakukan sebelum kita berdoa. Mudah-mudahan ini menjadi asbab agar doa-doa kita dikabul oleh Allah. Dan karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.